Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini kita akan belajar materi baru, yaitu sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, pada SMP dulu kan pasti kalian sudah belajar ya sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, sekarang kita akan belajar yang 3 variabel. Oke, sebelum itu mari kita ingat kembali apa itu sistem persamaan linier. Nah, sistem persamaan linier itu artinya ada lebih dari satu persamaan linier yang saling terkait. Jadi misalkan kita punya ini persamaan linier X tambah Y sama dengan 6. Nah, ini bukan merupakan suatu sistem karena hanya ada satu persamaan. Walaupun sudah ada lebih dari satu variabel ya, ada 2 variabel. Tapi jika kita tambahkan satu persamaan lagi, X kurang Y sama dengan 4, dan kedua persamaan ini saling terkait, yang kita lambangkan dengan tanda kurawal seperti ini, maka dia membentuk suatu sistem. Karena ada 2 variabel, berarti dia adalah sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, kalau sistem persamaan linier 3 variabel, itu artinya sistem persamaan linier dengan 3 variabel. Nah, kalau kalian lihat tadi kan untuk sistem persamaan linier 2 variabel, itu ada 2 persamaan. Nah, kalau sistem persamaan linier 3 variabel ini umumnya terdiri dari 3 persamaan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini ada 3 persamaan ya, kalian lihat. Kemudian ada 3 variabel. Nah, ini adalah sistem persamaan linier 3 variabel. Kemudian contoh lain. Nah, ini juga merupakan sistem persamaan linier 3 variabel. Walaupun di persamaan kedua ini cuma ada 2 variabel dan di persamaan ketiga cuma ada 1 variabel, tapi secara keseluruhan sistemnya ada 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Nah, kemudian bagaimana bentuk umum dari sistem persamaan linier 3 variabel? Nah, seperti ini ya bentuk umumnya. Bisa kalian lihat. Nah, dengan syarat bahwa A1, B1, dan C1 tidak boleh sekaligus ketiganya sama dengan 0. Begitu pula dengan A2, B2, dan C2, A3, B3, dan C3 tidak boleh sekaligus ketiganya sama dengan 0. Oke, nah sekarang bagaimana caranya menentukan penyelesaian dari SPL 3 variabel ini? Oke, kita ingat kembali bagaimana cara menyelesaikan SPL 2 variabel ya. Kan ada metode grafik ya, ada metode eliminasi, ada metode substitusi, dan juga metode gabungan, eliminasi dan substitusi. Nah, lalu bagaimana dengan SPL 3 variabel? Apakah caranya sama? Ya, sama ya, kecuali untuk metode grafik. Jadi pada SPL 3 variabel itu ada 3 metode yang bisa kita gunakan. Itu metode eliminasi, substitusi, dan juga gabungan. Nah, pada video ini kita akan mengkhususkan pembahasan kita pada metode eliminasi pada SPL 3 variabel ya. Nah, jadi setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan nanti mampu menentukan penyelesaian dari SPL 3 variabel dengan metode eliminasi. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini kita punya soal, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier 3 variabel ini ya, dengan metode eliminasi. Nah, bagaimana caranya? Secara prinsip dasarnya, eliminasi pada SPL 3 variabel itu sama saja dengan eliminasi pada SPL 2 variabel. Bedanya hanya karena di sini ada 3 variabel, berarti kita akan melakukan eliminasi beberapa tahap sehingga diperoleh nanti nilai dari satu variabel yang tersisa. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat penyelesaiannya. Nah, di sini untuk lebih mudahnya kita beri nomor ya untuk persamaannya. Ini ada persamaan 1, ini 2, ini persamaan ketiga. Nah, kita lakukan eliminasi dengan memilih 2 persamaan. Misalkan kita pilih persamaan 1 dan 2. Kita eliminasi salah satu variabelnya. Di sini yang mudah kita hilangkan adalah Z ya. Jadi kita eliminasi variabel Z. Nah, ini persamaan 1, persamaan 2. Untuk mengeliminasi variabel Z, berarti kita jumlahkan ya, karena tandanya berbeda. Ini Z, ini minus Z. Supaya hilang kita jumlahkan. Nah, X tambah 2X 3X ya, 2Y kurang Y plus Y, Z-nya habis ya, sama dengan 8. Nah, kita dapatkan persamaan linier dengan 2 variabel. Kita beri nomor persamaan 4 ya.
Nah, kemudian agar kita bisa melakukan eliminasi lagi, berarti kan kita perlu persamaan linear dengan dua variabel X dan Y lagi. Nah, kita pilih lagi pasangan yang lain. Misalkan kita ambil 2 dan 3. Kita eliminasi juga variabel Z, supaya tersisa X dan Y. Nah, di sini lagi karena tandanya berbeda ya Z-nya, berarti kita jumlahkan. Sini 2X kurang X, X ya, min Y tambah min Y, min 2Y, 5 tambah 0, 5 ya. Nah, jadi kita dapatkan nih persamaan dengan dua variabel X dan Y. Nah, sekarang kita bisa melakukan eliminasi salah satu variabelnya, seperti halnya pada SPL 2 variabel. Misalkan kita eliminasi variabel Y dari persamaan 4 dan 5 ini. Nah, lihat ya, karena di sini koefisien Y-nya berbeda, berarti harus kita samakan dulu ya. Ini kita kali 2, ini kita kali 1 ya. Nah, ini 3 kali 2, 6. Jadi 6X tambah 2Y sama dengan 16 ya. Ini kali 1 tetap. Nah, sekarang sudah sama koefisien dari Y-nya. Karena tandanya berbeda, berarti kita jumlahkan ya. 6X tambah X, 7X. Y-nya habis, 16 tambah 5, 21. Nah, kita bagi 7. Dapat X sama dengan 3 ya. Nah, kita dapatkan nilai dari X-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita cari nilai Y-nya ya. Nah, dari persamaan 4 dan 5 ini, kita bisa eliminasi X-nya untuk mendapatkan nilai Y. Nah, karena koefisiennya beda ya, berarti harus kita samakan. Ini kali 1, ini kali 3. 3X tambah Y sama dengan 8. Ini kali 3 berarti 3X kurang 6Y sama dengan 15. Nah, di sini karena tandanya sama ya, sama-sama positif, berarti dikurangkan. 3X kurang 3X habis ya. Y dikurang 6Y, Y dikurang negatif 6Y, berarti kan jadinya positif 7Y ya. 8 dikurang 15, negatif 7. Nah, kita bagi 7, didapat Y sama dengan negatif 1. Nah, sudah dapat nilai Y-nya. Sekarang berarti tinggal mencari nilai Z ya. Tapi di persamaan 4 dan 5 ini kan tidak ada variabel Z ya, berarti tidak bisa kita gunakan lagi. Nah, kita bisa melakukan eliminasi lagi sehingga tersisa variabel Z seperti pada langkah sebelumnya, tapi tentu itu akan merepotkan ya karena langkahnya panjang beberapa langkah, sehingga lebih mudahnya kita masukkan saja nilai X dan Y yang sudah didapat tadi ke persamaan 1 misalnya, boleh juga persamaan 2 atau 3 terserah. Jadi kita masukkan ke sini ya, X tambah 2Y tambah Z sama dengan 3, kita masukkan X sama dengan 3, Y sama dengan min 1. Nah, jadi 3 tambah 2 kali negatif 1 tambah Z sama dengan 3. Ini kan negatif 2 ya, 3 kurang 2 tambah Z sama dengan 3. Ini jadinya 1 tambah Z sama dengan 3, berarti Z-nya sama dengan 2 ya. Nah, kita dapatkan nilai Z-nya sama dengan 2. Nah, sudah kita dapatkan nilai dari ketiga variabelnya ya, berarti tinggal kita buat kesimpulannya. Jadi, penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel ini adalah X sama dengan 3, Y sama dengan negatif 1, dan Z sama dengan 2. Atau bisa juga kita tuliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian seperti ini ya. Jadi HP atau himpunan penyelesaian sama dengan, karena himpunan berarti ada kurung kurawal ya. Di dalamnya itu ada pasangan 3 bilangan, 3, min 1, 2. 3 ini untuk X, yang di tengah ini untuk Y, yang terakhir untuk Z ya. Nah, seperti ini menuliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian, atau seperti ini tadi juga boleh ya. Nah, itu tadi ya cara menentukan penyelesaian dari SPL 3 variabel dengan metode eliminasi.